Oke, halo semuanya. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Jonathan Rexy Andreas. Saya mahasiswa STEMIK Palangkaraya yang menempuh semester 6 saat ini dan sekarang saya melanjutkan video code igniter saya ke tugas selanjutnya yang diberikan oleh dosen saya yaitu Bapak Irfan dalam pemrograman framework yaitu pemrograman framework code igniter. Nah, jadi sekarang ini kita akan melakukan tugas selanjutnya yang diberikan oleh dosen saya pada saat ini. Kita nanti akan mempelajari tentang eh, number helper, lalu nanti ada anchor, lalu ada helper text, pembuatan form menggunakan code igniter, lalu juga ini ada nanti itu eh, editing gambar. Oke, kita langsung saja. Untuk poin pertama kita membuat controller belajar helper dengan metodenya nanti contoh dan helper pertama yang kita akan pelajari yaitu helper untuk number. Oke, langsung saja. Pertama kita buat dulu kali oleh yang PHP. Nah, lalu bawahnya namespace-nya up controllers titik koma lalu di bawahnya itu class. Nah, pastikan ya nama kelas itu nanti sama dengan nama file yang kalian buat. Misalnya belajar helper seperti ini, maka nanti nama file yang kalian simpan itu harus jadi belajar helper juga di controllersnya. Nama file controllersnya, karena nanti itu yang dipanggil. Base controller. Oke, kurawal. Tadi metodenya contoh kan? Function contoh. Oke, nah sampai titik sini kita langsung save aja sudah dengan namanya tadi belajar helper. Nah, di sini kalian harus perhatikan ya di mana kalian menyimpannya, apakah sudah di controllers karena bisa saja kalian menyimpannya di folder lain. Jadi harus kalian tahu di mana kalian menyimpannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nama kelasnya akan menjadi nama filenya juga, jadi belajar helper. Oke, sudah muncul di sini di bawah belajar. Dan yang kita lakukan pertama adalah untuk latihan number to size dan number to roman. Jadi helper number ini adalah membantu untuk nanti menampilkan sesuatu dalam bentuk angka. Menampilkan data itu dalam bentuk angka. Nah, kalau number to size ini itu untuk menampilkan nanti uh, informasi angka, tapi juga di belakangnya itu adalah ukuran data angka, ukuran data tersebut. Jadi angka data, besaran datanya itu berapa gitu. Apakah dia nanti kilobyte, apakah dia megabyte atau gigabyte. Lalu number to roman ini dia mengubah bentuk angka tersebut dari angka numerik atau nomor yang seperti misalnya 18 ini dari video materi 18 menjadi tulisan angka Romawi. Jadi kalau misalnya dia jadi Romawi, angka 18 ini harusnya jadinya jadi X I I I I. Nah, itu 18 dalam Romawi. Oke, kita langsung saja. Pertama kita buat itu adalah helpernya dulu. Helpernya. Nah, di sini ada tulisan file names itu maksudnya nanti bentuknya seperti apa file names. File namesnya itu. Lalu di bawahnya ini number to size. Oh ya, sebelum number to size-nya kita harus buat echo-nya. Kalau enggak nanti dia enggak bakal muncul anunya. Apa itu? Uh, apa yang kita ketik ini?
Terus angkanya terserah. Sini saya akan buat eh, empat jenis, empat contoh, bukan empat jenis, empat contoh untuk echo number to size. Lalu ada dua contoh untuk number to Roman. Oke. Oh ya, di sini kita nggak perlu kalau untuk angka itu tanda petik itu tidak perlu ya. Langsung aja angka seperti ini. Kalau untuk angka ya, kalau untuk string atau teks seperti itu, kalian masih perlu. Itu untuk menandakan bahwa data tersebut dalam bentuk string, bukan itu bukan number. Lalu di belakang ini saya tambahkan. Nah ini saya tambahkan dua hal lainnya. Pertama itu angka untuk dua angka ini. Nah, lalu di sini saya tambahkan juga tetap angka, tapi di belakangnya lagi ada yang lain yaitu ini IN US. Nah, jadi saya tambahkan IN US ini nanti saya tampilkan aja kenapa apa maksudnya precision dan lokal ya. Oke, sebentar ya. Ini saya akan langsung buat saja nanti uh, dengan number to Roman. Oke, oke. Echo number to Roman. Number to Roman, kalau untuk number to Roman ini dia cuma untuk mengubah angkanya tadi dari angka numerik jadi angka Romawi. Jadi tidak terlalu banyak yang harus saya bikin contohnya. Cukup aja dua seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita coba panggil. Tadi saya sudah buka ketik meternya. Nah, sekarang kita panggil. Tadi namanya adalah belajar helper lalu contoh. Oke, belajar helper contoh. Nah, ini dia. Nah, jadi dia nanti bentuknya seperti ini. Oh iya, tadi saya ini buatnya juga seperti ini. Sebentar ya. Nah, untuk angkanya yang number to size ini, angka-angka apanya ini random aja. Kecuali untuk number to Roman. Number to Roman ini batas kalian untuk membuat angkanya cuma sampai angka 3999. Lebih dari itu, ah, kita coba lihat saja. Misalnya seperti ini, 4000. Nah, ini saya berikan seperti ini tujuh. Angkanya random aja ya untuk number to size, terserah saja bagaimana. Tapi untuk number to Roman, saya akan membuat seperti ini. Oh ya, sini BR-nya belum ada. Jadi nggak kelihatan dia. Oke. Nah, sebentar ya. Ini lagi loading jadi belum kelihatan hasil. Oke, sudah. Nah, jadi kalau untuk number to size dia seperti ini bentuknya. Nah, dan alasan tadi saya menambahkan angka ini di bagian precisionnya atau presisi itu untuk menunjukkan berapa angka setelah koma tadi. Karena uh, number to size ini dia nanti itu tetap akan jadi ada koma di belakangnya, tapi berapa angka yang ditampilkan setelah koma tersebut. Misalnya di 1234 ini dia jadi 1,2 kilobyte dan karena tidak diberikan presisinya berapa, maka dia cuma hanya satu angka di belakang koma. Misalnya nanti dia jadi 120 sini. Komanya kalau nggak diberikan presisinya angka 2 seperti ini, maka nanti mungkin saja di sini 120, berapa itu misalnya. Mungkin 120,6 kalau dalam logikanya dibulatkan. Nah, gitu. Nah, ini juga dia berubah-berubah dari kilobyte jadi MB, megabyte, terus terabyte itu berdasarkan berapa angkanya di sini. Kalau misalnya
1 kilobyte itu kan dari 1000 byte. Dan 1 megabyte itu dari 1000 kilobyte, juga 1 GB juga dari 100, bukan 100, 1000 MB atau 1000 megabyte gitu. Nah, tadi saya jelaskan kalau number Roman itu hanya membuat angka itu berubah jadi angka Romawi. Ya, seperti ini. Angka Romawi itu adalah huruf C, C, X, 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 I, V. Nah, ini C itu artinya merepresentasikan angka 100. Ada 2 C berarti dia 200. Dan X itu artinya 10. Ada 3 berarti 30. Lalu I, V artinya 4. Berarti semuanya ini adalah 234. Nah, 234 benar. Nah, lalu ini seperti yang ini kan tadi saya bilang Echo number Roman itu, angka Romawi itu hanya mencapai angka 3999. Lebih dari itu, dia tidak menampilkan dia. Nah, ya, saya buktikan ke kalian kalau batasnya cuma sampai 3999. Reload. Nah, muncul kan? Saya balik lagi. Ctrl Z aja. Save. Reload. Hilang lagi. Nah, jadi itu sudah menunjukkan bahwa kalau angka Romawi tidak bisa melebihi dari 3999. Nah, saya buat jadi 399 aja, lalu di sini saya copy lagi PR-nya, reload, refresh. Nah, sudah. Oke, langsung. Oh ya, pada poin selanjutnya ini, kalian pastikan kalau eh, kemarin base URL kalian itu masih tetap sama. Nah, untuk memastikan eh, base URL itu tetap punya kalian yang kalau punya saya kan seperti ini, dia di app config. Nah, base URL-nya adalah https localhost lalu nama code igniternya. Nama code igniter itu terserah kalian. Misalnya kalau dia masih nama defaultnya code igniter 4 gitu, V4 versi 4 seperti itu, terus 4 titik berapa itu, maka itu yang harus jadi namanya. Kalau misalnya kalian ubah seperti punya saya ini, code ignit, nama folder code igniternya berubah jadi nama saya, lalu publik. Pokoknya yang jadi vitalnya itu adalah nama folder code igniternya itu, yang setelah localhostnya ini, sebelum dia masuk ke publiknya. Nah, cara mudahnya itu ya kalian balik dulu ke bagian publik. Nah, pastikan aja dulu kalian sudah ada di bagian awal atau halaman awal dari code igniter. Lalu kalian copy ini, kalian tekan URL barnya, lalu sudah di login ini langsung log on otomatis. Kalian Ctrl C, copy, terus kalian copy ini semua. Nah, kalau dia nggak berubah seperti ini, maka berarti tidak tidak ada yang salah. Kalau misalnya tadi itu namanya mungkin di nama punya saya ini berubah, misalnya R-nya jadi kecil, berarti harusnya saya apa itu harusnya saya cek lagi. Nah, oke, saya tutup. Ini config-nya juga saya tutup dulu. Oke, kita lanjut. Lalu ini yang berdasarkan video materi 19 dari eh, dosen saya. Jadi di sini kita akan belajar Anchor. Kalau kalian tidak tahu Anchor itu bagaimana bentuknya dalam coding editor, itu diketahuinya itu seperti ini bentuknya. A, href. Saya yakin semuanya di sini tahu kalau dalam bentuk HTML, dalam perkodingan HTML pasti tahu yang bentuknya seperti ini. Ini yang namanya Anchor. Oke, jadi kita echo Anchor. Ups, salah. Echo Anchor untuk memanggil, tadi itu diminta manggil controller belajar yang menampilkan view web framework. Oke, tapi juga pada view-nya web framework nanti masuk lagi apa itu? Nanti dibuat juga anchor untuk memanggil metode contoh itu.
Oke, kita langsung saja. Oke, di sini di bawahnya ini kalian jaraki aja seperti ini nggak apa-apa. Asal nanti kalau mau dijaraki di tampilannya, kalian harus ada BR-nya seperti ini. Echo Anchor. Langsung tutup aja. Nah, cara untuk penulisan Echo Anchor ini pertama seperti ini. Nah, URI-nya dulu. Yang mau dipanggil itu adalah file di mana. Kalau misalnya file masih di controller sini, kalian panggil aja controllernya. Misalnya kan tadi belajar kan, belajar, lalu nama ya metodenya. Nah, web framework. Kalian pakai huruf kecil aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya seperti ini di web frameworknya ada F-nya ini tulisan besar, mau aman ya boleh kalian tulis pakai huruf kapital di F-nya supaya kalian aman. Oke. Lalu setelah itu tanda petik keduanya itu adalah title-nya. Title-nya itu nanti maksudnya itu tampilannya di itu tampilan tulisan yang akan diklik nanti. Ini saya akan tulis saja biar tahu gimana maksud saya. Tuh, klik saya. Oh, kalau ini atribut itu nanti maksudnya bentuk. Itu kalau misalnya pakai anchor pop-up, tapi di sini kita cuma pakai anchor, jadi berbeda. Oke, kita coba sekarang kanunya tadi ke belajar helper contoh. Nah, ini dia. Ini bentuknya. Nah, klik saya. Kan title-nya tadi klik saya kan? Ya seperti itu. Hmm, kita jarakin dikit supaya dia nah, supaya dia enak dilihat. Oh iya, tadi saya ada bilang tentang INUS ini kan. Jadi INUS itu maksudnya dia memakai tipe desimal titik. Nah, beda kan? Ini koma, ini titik. Kalau koma ini sesuai yang tipe kita. Misalnya yang sesuai dengan cara pembuatan desimal untuk orang Indonesia. Nah, ini yang berdasarkan standarnya orang Amerika. Ini kan makanya itu dibilang IN US. IN itu English, lalu US ini dari United States. Singkatan dari United States of America itu. Oke. Nah, ini kita coba. Oh ya, belum tadi. Tadi kan dimintanya dari yang metode belajar juga untuk manggil metode contoh lagi kan. Nah, di atasnya return view itu kalian buat juga anchor echo anchornya juga. Nah, tutup langsung. Nah, URI-nya apa? Ya belajar helper. Kalian panggil aja tetap karena dia masih di dalam satu folder. Belajar helper, nama metodenya, contoh. Lalu title-nya, apa itu tulisannya apa yang ditampilkan untuk anunya pergi ke file tersebut. Terserah aja, misalnya klik untuk kembali. Nah, save. Oke, kita refresh saja. Nah, lalu kita klik sini. Nah, dia pergi ke ini, ke index PHP, lalu belajar web framework. Nah, oh kita klik untuk kembali lagi. Nah, berarti kita kalau sudah seperti ini maka kita sudah aman, tidak ada error. Oke, lalu kita lalu pada materi 20 ini video maksud saya tugas pada poin selanjutnya yang berdasarkan video materi 20 dari dosen saya itu kita belajar tentang uh, helper text. Oke, tunggu sebentar ya. Jadi saya ada tadi itu nyimpannya.
Sebentar. Ah, oke, hypertext. Oh, bukan ini. Oh, sebentar. Helper. Bukan di sini. Oh, ini ya. Salah saya. Ah, ini. Nah, jadi helper text atau text helper ini itu fungsinya untuk bantu pengolahan teks, bantu dalam pengolahan teks dan perlu muatkan helper text. Kayak tadi itu yang untuk number to size itu perlunya helper number kan. Nah, ini sekarang kita perlu helper text pada metode yang akan menggunakan helper. Nah, ini metode yang tersedia pada helper text ini. Dan yang kita pakai itu saat ini adalah dua aja dari semua ini. Yang pertama itu random string, ini random string yang ada di atas kiri ini, di kursor saya ini yang saya gerakin. Lalu pada ellipsize ini yang ada di dekat bawah tulisannya ellipsize dekat excerpt sama word wrap. Oke, kita coba langsung. Nah, pada belajar helper, di sini saya kopikan dulu. Oh, salah. Tadi kan sudah ganti anunya, kopinya. Oke, BR tambah lagi BR biar ya dijakin. Oke, echo random strings. Oh, sebentar. Helpernya belum. Helper text. Oke. Fungsinya tetap dicontoh, tapi helpernya di ada helper lain namanya text. Kalau di bawah sini echo random strings. Nah, random strings. Oh ya, pada random strings ini ya kan digunakan ini untuk menghasilkan string secara acak. Yang kita pasti tahu string itu adalah tulisan-tulisan atau huruf-huruf. Tidak harus juga huruf-huruf, bahkan angka pun juga bisa jadi string. Nah, ini cocok untuk digunakan membuat sandi atau hasilkan hash secara acak. Nah, ini cara penggunaannya. Pertama ada echo dulu random string, tapi sebelum echo random string itu tadi ada helper text, lalu ada tipe, lalu eh, ukuran dari data tersebut. Ukuran itu kalau misalnya seperti di basis data itu kan kan tadi ada tipe tipe datanya apa. Biasanya kita tahu tipe data dari database atau basis data itu ada integer, ada double, string itu kan itu tipe data. Nah, ukurannya itu adalah panjang data tersebut. Misalnya integer, panjang, oh bukan integer tapi langsung jadi string aja. String, oh var, bukan string tapi var biasanya. Dia dalam bentuk var tipe datanya. Nah, lalu ukurannya berapa? Ukurannya itu panjang eh, string var-nya itu sampai berapa gitu. Misalnya cuma 10 huruf seperti itu. Mau huruf apapun itu cuma pokoknya dia tidak lebih dari 10 huruf. Jadi sampai segitu aja. Nah, tipe teksnya itu ada alpha yang alpha ini string berupa alfabet kecil dan kapital. Berarti campuran yang alfabet kecil dan kapital. Kalau alnom itu juga sama tapi dengan tambahan angka. Lalu numerik ini string dalam bentuk angka nol. Bukan angka nol, dalam bentuk angka dia. Nah, kalau nil zero string angka tanpa nol. Tanpa ada angka nol sama sekali yang dimasukkan di dalamnya. Oke, saya akan ambil dua contoh aja. Saya akan ambil yang alpha dan juga alnum. Oke, tadi kan mintanya tipenya dulu. Uh, alpha, 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 alpha maaf. Nah, lalu panjang datanya berapa? Misalnya untuk alpha kita buat aja jadi 65. Nah,
lalu echo random string lagi, random string, lalu tipe anunya alnum, panjangnya 30 aja lah, setengah dari itu. Oke, kalian kalau misalnya kalian kan pakai VSG, kalian lihat aja, kalian lihat ini ada random stringnya ini ter apa itu kena strip atau dicoret strip ini, itu bukan berarti dia error. Kalau kecuali kalau di bawahnya ini kan ada garis garis bergelombang biru kan, itu bukan berarti dia error, tapi ada maksud lain. Kalau dia error, benar-benar error fatal, biasanya dia dalam bentuk merah. Itu untuk menunjukkan kalau dia memang error, bahkan tidak bisa dijalankan. Dan kalaupun dijalankan programnya, dia nggak bakal menampilkan yang kita inginkan karena memang salah dalam pemrogramannya. Oke, kita refresh. Apakah dia muncul? Nah, oh, sebelum saya, aduh, sebentar. Oke, saya copy itu, lalu di bawahnya sini juga sama. Oke, nah itu dia. Nah, seperti yang sampai saya gunakan alpha, ini yang atas ini alpha ini, saya tambahkan ini dulu biar bisa dibedain. Nah, oke. Nah, yang di atas ini alpha nih. Yang berisikan cuma huruf-huruf saja, tapi dia dicampur. Huruf-hurufnya yang ada yang kapital, ada yang kecil. Nah, seperti ini kan N-nya kapital, Y-nya kapital, S-nya kapital, tapi sisanya yang banyak ini huruf kecil. Nah, ini nim4 ini huruf kapital. Nah, yang ini alnum. Nah, ini campuran, campuran ah, campuran huruf kapital, huruf alfabet kapital, lalu ada angka 8 di sebelah Q ini, lalu di sini huruf A kecil. Tuh. Oke, lanjutnya itu masih di yang masih yang ini, tapi dia tentang ellipsis. Nah, jadi kalau ellipsis ini dia itu eh, kalau saya jabarkan dalam bahasa saya itu untuk eh, menyembunyikan kata. Dia itu menyembunyikan kata yang ingin disembunyikan. Oke. Tapi sebelum dia langsung pakai apa itu? Sebelum pakai ellipsis itu dia perlu dibuat string atau kalimat dulu. Nah, misalnya seperti ini. String sama dengan uh, saya juga sudah siapkan kalau ada saya kesalahan kode. Saya ada persiapan kodenya. Ini adalah contoh teks percobaan video code igniter. Oke, tutup. Lalu di sininya itu agak kesel buka saya sebentar ya. Nah ya, ini dia. Nah, sudah sampai sininya betul. Helpernya nggak perlu lagi, oleh sudah ada helper di sini. Tapi aneh aja. Terus dia uh, dolar hasil. Nah, di sini langsung sudah ellipsize-nya, panggilkan stringnya, lalu ini echo hasil HR. Oke, hasil sama dengan ellipsize tadi. Pertama panggil stringnya dulu, lalu angkanya. Salah. Nah,
Jadi angka pertama itu adalah seberapa panjang eh, seberapa panjang ini nanti yang ditampilkan. Misalnya sampai 20. Nanti ini dari ini sampai ikut igniter itu dia sampai mana yang ditampilkannya. Nah, lalu setelah itu ini eh, angka yang kedua ini adalah posisi di mana nanti sensornya itu ada ditampilkan dari ini dari teks ini. Lalu setelah itu, oh ya, bentuk sensornya seperti apa? Nah, ini elipsisnya. Ada juga bentuk lainnya itu selain elipsis ini ada word sensor. Tuh. Tapi ini yang kita pakai sekarang. Oke. Lalu, oh ya, di bawahnya yang ini. Echo hasil tambahkan PR. Tutup. Buat masing-masing dua contoh penggunaannya. Ada dua ya. Kita coba di bawah ini juga dia juga sama, masih pakai teks yang sama, tapi kita ada ubah misalnya di sini hasil 2 misalnya sama dengan ellipse size langsung tutup string lagi untuk anunya untuk teksnya manggil teksnya lalu max lengthnya berapa max language-nya misalnya 25 lah agak di anu kan lalu posisi tempat anunya di 0,5 untuk melihat perbedaannya sensornya ellipsisnya kita coba yang lain misalnya bintang seperti ini apakah bisa oke kita coba sekarang kita sudah saya save ini oh salah sini lalu browsernya oke kita coba lihat apakah bisa. Mhm. Oh anunya belum ada echo-nya sebentar tapi ininya berhasil oh ya dia anu aja seperti itu biar ada perbedaannya aman. Oke, ya tampilkan dulu echo-nya untuk hasil 2 ditambahkan PR dan juga HR. Tutup. Oke, coba sabar ya. Ini lagi loading. Sepertinya dia lebih ini coba. Oke. Oh, oh, posisinya pantas saja. Oke, coba lagi. Apakah masih bisa? Wah, ini dia. Nah, itu dia. Ini, tadi ada sedikit kesalahan, tapi coba ini saya bahagian anunya jadi anu. Oke. Nah, jadi ini dia. Nah, ini ellipse size. Tadi itu kan nah ini yang random string tadi. Lalu ini ada ellipse size. Nah, ini seperti yang saya bilang itu untuk menyembunyikan kata-kata beberapa kata-kata gitu yang mau disembunyikan terserah kalian. Tapi ah dia itu yang mau disembunyikan di mana itu tergantung posisinya. Dan ini tadi bentukannya. Nah,
Ini yang bentuknya dalam bentuk garis mendatar, ini dalam bentuk bintang. Dan dia beda kan? Nah, coba saya ganti misalnya dia di 0,2 untuk yang garis mendatar. Dia nanti pasti berubah. Nah, ini dia. Ini garis-garis IDEO code igniter. Sedangkan di bawah ini adalah C bintang-bintang O code igniter. Itu dari anunya. eh Apa itu? Ini dari teksnya ini. Tuh, ya nyensor atau meng nyensor atau menutup beberapa kata atau kalimat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan form. Nah, ya kita diminta untuk membuat form dengan metode membuat form lalu ditampilkan menggunakan view. Di view membuat form dengan isi dengan ada kolom isian dengan teks, sandi, lalu ada foto untuk upload, alamat, teks area, lalu ada tombol submit dan tombol reset. Nah, oke, berarti ini sudah tidak dipakai. Kita balik lagi ke bagian publik. Oke, saya kecilkan dulu. Oke, ini saya tutup karena sudah habis untuk bagian situnya, karena kita memakai yang baru. Saya buatkan dulu PHP, lalu namespace, app controllers, lalu kelasnya kan tentang form loh. Kita buat aja jadi formulir itu. Extend dari base controller Kurawal. Tadi function atau metodenya itu membuat form kan, membuat form atau buat form sama aja, membuat form kurung lalu Kurawal. Bis to save, dan pastikan kalian tahu di mana kalian nge-save. Ingat, jangan kalian langsung save aja, tahu posisi dulu di mana. Controllers, pastikan kalian memang di code igniter yang memang kalian pakai. Oke, app controllers, dan pastikan nama filenya juga sama dengan nama kelas. Kalau tidak, nanti tidak bisa terpanggil filenya. Oke. Nah, di sini jadi nah ini kan tadi yang tentang anchor. Saya mungkin tidak menyimpannya, tapi ya ini adalah bagian juga tentang helper yang menggunakan bentuk helper form untuk membuat sebuah formulir. Misalnya formulir pendaftaran diri atau data diri seperti itu juga termasuk helper form. Lalu tadi kan kita menampilkannya di sebuah view kan, maka kita perlu return view lagi. Return view, namanya formulir juga, nggak apa-apa namanya formulir. Maksud saya itu nama nama filenya juga formulir nggak apa-apa, tapi dia apa itu, dia itu di mana, asalkan tidak berada di folder yang sama, dia masih aman maksudnya. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya dia bernama sama, kalau dia masih tetap kalau dia masih tetap ada di folder yang berbeda, tidak ada masalah sama sekali. Oke, tutup. Sini formulir pendaftaran diri atau data diri lah, terserah lah, data diri.
di bawahnya PHP. Oke. Nah, pastikan di mana kalian nyimpannya. Ini view. Kalian perlu jadinya ini view. Namanya apa? Formulir juga tadi. Karena kan return view-nya kan view formulir. Jadi ya buat aja jadi formulir. Nah, nanti di VSC kalian akan disebutkan formulir PHP, tapi di folder mana? Ini di folder views, ini di folder controllers. Nah, untuk di controllers ini dia cuma dua ini aja, helper form dan return view-nya aja. Nah, yang panjangnya itu ada di sini. Oke, sebentar ya. Saya hmm. Nah, ini dia. Agak panjang jadi akan saya langsung aja, tapi akan saya jelaskan. Oke. Oh ya, ini tadi saya ada sempat salah. Oke, nah ini dia. Nah, ini nanti itu ada nah ini nanti ada hidden form, ada formulir tersembunyi dengan ada isinya kode verifikasi dan afiliasi dalam bentuk uh, ini nanti anunya dalam bentuk array ini keseluruhan ini. Oh, bukan keseluruhan ini tapi untuk hidden formnya aja. Nah, nanti ini di bawah ini ada echo form open. Aksinya dalam bentuk simpan, atributnya nol atau kosong, bukan nol. Lalu ada hidden form. Nah, ini echo form input ini adalah eh, bar penginputan. Misalnya ini lah. Nah, ini kan bar search bar kan. Nah, ini bar input dengan datanya itu data yang diinput itu apa? Nama misalnya. Lalu di sini value-nya. Kalau kalian isinya value, langsung diisi value-nya. Nanti itu langsung terisi, nanti itu langsung ditampilkan yang seperti ini. Nah, ini bukan ini ya, tapi maksudnya langsung nanti itu terisi, misalnya nama nama saya seperti ini kan di value-nya. Nah, ini kan nanti terisinya di bar inputnya ya itu nama saya langsung. Jadi kalau misalnya mau kosong aja dulu, ya dikosongkan aja value-nya. Nah, nanti di ekstranya ini akan ditambahkan placeholder. Placeholder itu yang seperti apa itu? Yang kalimat kalimat dia misalnya nama Anda ini itu kalimat awalnya itu untuk petunjuk apa yang diisi di situ. Nanti pas kalian ketik di situ hilang nanti kalimat ini karena uh, diisi oleh kalimat permanennya itu. Nah, sama aja di sini tapi ini data yang diisi adalah prodi-nya. Nah, placeholder-nya program studi Anda. Nah, lalu echo form password. Nah, ini juga form input cuma diganti tulisan inputnya dengan password. Nah, nanti uh, yang bedanya nanti itu dia itu saat kalian isi dia bakal berfungsi seperti bar input password itu yang cuma seperti ini yang bintang-bintang ini aja itu nanti yang akan muncul saat kalian isi. Nah, lalu form text area itu adalah uh, itu nanti dia bentuknya seperti kotak-kotak yang untuk mengisi jumlah teks yang banyak. Misalnya kan untuk alamat ini kan banyak yang diisi. Nah, jadi apa itu teks area ini yang paling tepat kalau misalnya untuk datanya dalam seperti alamat ini. Ada placeholder, lalu ada row-nya. Row-nya itu kalau itu barisnya itu, lalu kolomnya itu calls ini ya kolom yang dari atas ke bawah. Kalau rows itu dari kiri ke kanan. Nah, lalu ada form upload. Form upload ini datanya apa? Datanya foto. Itu nanti uh, kayak yang kita tahu tentang upload itu tuh nanti dia akan membuka explorer kalian untuk kalian ini mencari data foto kalian itu. Nah, lalu ada echo form submit. Nah, ini tombol submit dan tombol resetnya.
langsung saja kita eh, namanya itu formulir membuat font. Kita langsung uh, bukanya formulir membuat font. Nah, kalau misalnya kalian panggil F-nya ini juga dalam bentuk kecil seperti ini nggak apa-apa, selama nama file atau nama metodenya betul. Nah, nah ini seperti ini. Ini tadi, nah ini placeholdernya yang kalau misalnya kita isi, nah, ya nama saya atau kata-kata random dia hilang. Dan kalau tulisan permanennya hilang, placeholdernya datang balik. Nah ini, anunya, uh, untuk password tadi itu, input password. Nah, kalau kita isi, nah, dia dalam bentuk bintang. Lalu ini text area, yang seperti yang saya bilang tadi itu, untuk anunya, apa itu, untuk jumlah teks yang banyak seperti alamat, itu perlu text area seperti ini. Nah ini uploadnya tadi. Nah ini uploadnya. Kalian cari aja. eh, apa itu. Nah, nih dia nggak menampilkan apa itu, nggak menampilkan gambarnya, tapi cuma eh, apa itu nama filenya aja. Nah, ini jangan teman. Nah, nama saya, lalu prodi saya, password, alamatnya bisa aja. No, ini cuma percobaan, tidak ada menyangkut dengan database. Maksudnya kita tidak mengkaitkan dengan database apapun karena kita tidak melakukannya dari awal, tapi cuma melihat-lihat aja. Nah, kalau misalnya kalian tekan tombol simpan ini, dalam logikanya, kalau kita memang untuk membuat uh, bagian halaman ini untuk menyimpan datanya ke database, tentu pasti tombol simpan ini akan menyimpannya ke database. Nama saya, prodi, password, juga alamat, lalu fotonya, itu simpan ini harusnya masuk ke database, terus muncul uh, pemberitahuan misalnya ya berhasil, input berhasil, dat input data berhasil. Nah, tapi ini error karena memang kita tidak membuat fungsi disimpannya itu, ataupun juga tidak membuat database-nya itu untuk menyimpan datanya gitu. Nah, tapi kalau untuk reset itu bisa karena dia memang fungsinya untuk menghapus apa yang ada di sini. Reset. Nah, bahkan yang di uploadnya aja juga sudah langsung di apa itu dikembalikan untuk tidak ada filenya yang terpilih. Oke, sudah. Oke, lalu dua poin terakhir ini berdasarkan video materi yang 22. Nah, ini kita akan melakukan edit gambar. Nah, pastikan kalian sudah ada ya gambar gambar apapun terserah, terserah aja. Nah, kalian beri nama filenya terserah, mau dia jadi gambar CPG seperti yang contoh ini, mau nama apapun terserah, tapi simpan eh, simpan gambarnya itu, file gambarnya itu di publik aset gambar. Di sini saya sudah ada anu ya, sudah saya ada siapkan di sini. Kan tadi di publik, di aset. Nah, ini di GBR ini. Nah, ini gambarnya. Alat tukang kayu. Lalu tadi itu, nah setelahnya kita buat metode gambar. Nah, kita bikin aja anunya, file baru lagi tentang gambar ini. Terserah mau anu. Misalnya ini ya, saya buat baru HP, saya buat lagi. Mau kalian copy atau buat, kalau misalnya kalian sudah terbiasa bikinnya seperti ini, namespace, controller, sini juga bagus. Kalian bisa melatih ingatan kalian gimana eh, strukturnya itu, eh, kelasnya. Sini kita buat gambar, situ atau edit gambar. Nah, ekstensi ini tetap bagus kalian
kalau kalian buatnya seperti ini dari awal, bukannya yang dari kopian gitu, supaya melatih juga eh, otak kita itu. Nah, lalu tadi functionnya gambar. Un- Dan di dalamnya itu kita melakukan pengolahan file gambar untuk melakukan flip, crop, rotate, ya flip, crop, dan rotate. Nah, untuk cropnya nanti disesuaikan sendiri, sesuaikan sesuai keinginan saya ataupun keinginan Anda. Oke, fungsinya gambar. Oke, lalu kurawal. Oke, saya mau lihat lagi. Nah, ini anunya. Nah, Eko gambar asli. Nah, ini gambar asli ini maksudnya nanti. Oke, saya sebentar lah. Nah, saya copy aja biar cepat. Nah, gambar asli ini ini anu ini string eh, string kata-kata aja. Ini eh, gambarnya dalam bentuk aslinya ini. Nah, ini di bawahnya ini echo image source. Jadi itu adalah bahasa HTML untuk mencari source gambar atau sumber daya gambarnya itu dari mana. Nah, kalian hanya buatnya itu seperti asset asset GBR. Hmm, apa tadi namanya? Nama file. Alat tukang kayu NG. Alat tukang kayu PNG ya. PNG. Nah, itu image source-nya dari aset GBR alat tukang kayu. Kalian nggak perlu lagi apa itu publiknya itu nggak perlu. Kalian langsung aja dari aset karena kalian sudah ada di dalam publik tersebut, sudah menampilkan publik kan tadi itu dari mana ini? Nah, ini kan sudah mulai dari publik kan, bahkan di indeksnya itu. Nah, kalian itu langsung aja masuk ke folder foldernya tadi itu, ya, folder aset GBR ini gambar maksudnya, lalu nama filenya. Nah, lalu ini namanya apa itu untuk eh, konfigurasinya itu servisnya apa dalam bentuk image. Nah, gambar with filenya apa, kalian anu lagi seperti ini aset GBR alat tukang kayu NG. Nah, seperti ini. Nah, ini flip ini maksudnya nanti dia itu apa itu dia itu flip itu kalau seperti ini. Nah, misalnya nah ini flip ini dia nanti ada dua dua pilihan. Apakah dia vertikal? Vertikal itu dia seperti ini. Nah, set ini atau dia horizontal. Set set. Nah, gitu. Nah, sekarang kita coba vertikal dulu. Vertikal. Nah, lalu ini ada rotate. Ini rotasinya itu kemana? Rotasinya itu berdasarkan derajat. Di sini pakai angka, tapi tidak perlu derajatnya karena dia langsung nanti eh, arahnya itu kemana? 180 misalnya. Angle-nya itu. Oh, jangan 180. Langsung kita buat 90 aja. Karena kalau vertikal, ini kan vertikal sudah ke atas atau bawah anunya, perputarannya. Ini angle-nya juga kalau 180 nanti bisa nggak kelihatan bedanya. Nah, ini save-nya itu ke mana? Nah, itu Eh, ke folder mana? Itu tetap ke aset aja, aset gambar. Nah, tapi nama filenya kita ubah dikit supaya nanti eh, yang ininya jangan terlalu apa itu, jangan hilang dulu atau terubah-ubah. Biarkan aja ada tersimpan nama nama apa itu filenya itu
tetap file foto alat tukang kayu tapi dengan nama lain. Nah, alat tukang kayu PNG. Nah, ini kita buat aja jadi terotak-atik lah. Artinya tuh kita kita melakukan sesuatu dengan gambarnya. Echo-nya aset. Nah, ini kan tadi kan echo untuk gambar yang gambar yang aslinya. Nah, ini gambar yang setelah di anunya, setelah di apa itu terotak-atik tadi. Oh ya, ini kan harusnya namanya beda. Saya lupa. Kita buat aja jadi misalnya edited gitulah. Nah, edited alat tukang kayu edited. Oke. Oh iya, anunya belum tersimpan ya. Nah, jadi hati-hati aja untuk kalian. Terlebih lagi kalian yang pakai komputer, PC, bukan laptop. Kalau misalnya kalian sedang programming dalam bentuk apapun, baik itu code Knitter ataupun cuma HTML secara biasanya, nggak memakai framework, pemrograman apapun itu atau pekerjaan apapun itu yang menggunakan personal komputer atau komputer besar, CPU, pastikan kalian selalu saving. Lakukan saving pada apapun yang kalian kerjakan karena bakal sangat fatal kalau misalnya kalian harus mengulang semuanya dari awal padahal sudah kalian kerjakan jauh sekali. Oke, tadi namanya edit gambar ya, nama kelasnya. Oke, gambar. Di anunya juga, oh ya, di persiapan kode saya juga tidak ada pakai view, ya cuma anu aja. Oke, kita panggil edit gambar. Lalu tadi nama metodenya gambar. Oh, ada error. Oh, kemungkinan karena ada prop ini tidak kita masukkan value-nya, jadi dia mungkin jadi ada kesalahan. Sabar ya. Ini lagi dia lagi loading, jadi lama. Oh ya, waduh. Sebentar ya. Kulihat dia nggak mau nampil. Oh, kalau nggak salah harusnya ini juga ya, mungkin. Kalau misalnya, atau mungkin publiknya nih, publik, publiknya harus dipanggil karena dia kan eh yang apa itu foldernya publik. Oke, kita coba. Oh, salah juga, bukan publik. Oh, tapi di sininya sudah anu ini. Ah, sudah ada apa itu? Nah, ini kan angle-nya sudah apa itu? Nah, ini kan sudah terflip kalau
Nah, kalau dilihat kan kalau misalnya dia di rotate ke kiri 90 derajat itu ini palu hijau ini, palu dengan gagang hijau ini dia ada di kiri, sedangkan yang aslinya dia di kanan. Oke, coba kita lihat. Berarti dia secara codingnya tadi itu benar aja, tidak perlu panggil publik. Cuma dia tidak apa itu? Tidak apa itu kata saya itu? Tidak ter tidak terlihat atau tidak tertampilkan, tidak tertampilkan. Tidak tampil dia. Hmm, apa saya sebentar ya. Saya coba gambar lain misalnya ini. Aduh, ah, oke, saya coba ini. Oke, refresh ini hapus dulu. Kita ganti dia jadi lingkaran oranye itu, lingkaran orange JPG. Oh, namanya saya anu, biar enak. Oke, oke, sudah. Lingkaran orange. Hmm? Oh, oleh banyak yang saya buka jadi dia agak lambat. Di copy aja supaya cepat. Nah, di sini nah, tambah juga editednya supaya dia tersimpan sebagai file baru. Oh, pantas saja. Kayaknya mungkin oleh saya di sini saya tidak tambahkan anunya, tidak tambahkan jenis ekstensi filenya mungkin. Tapi coba aja dulu ini. Oke, kita coba sekarang. Apakah bisa? Masih belum. Hmm, secara coding tidak masalah, tapi ini gambarnya ini. Nah, dia ada masih. Dan ini juga sudah anu ini. Ini berubah nih. Lingkaran oranye yang ada kuning-kuningnya ini, dia ada di kiri. Ini yang aslinya di bawah. Sebentar ya. Coba lagi dengan tukang kayu ini. Oke, coba, coba, coba saya balik dulu ke. Oh iya, sebelum kalian tadi itu langsung seperti ini, saya minta maaf juga sudah lambat menjelaskan. Pastikan kalian di Laragon ini, kalian harus aktifkan. Nah, ini kalian pergi ke menu, menu di Laragon, PHP, lalu extension. Nah, pastikan GD atau GD2 itu dia itu hidup. Nah, kalau sudah centang seperti ini dia hidup berarti. Itu untuk memastikan yang tadi itu yang untuk gambar itu dia apa itu aksinya itu terjadi.
Kita coba untuk anu dulu, sebentar, banyak yang terbuka jadi oke sudah di reload. Saya matiin dulu anunya tadi itu, lalu saya hidupkan lagi. Kita coba di refresh saja dulu. Oke, sudah di reload. Kita stopkan, kita matikan. Ini saya tutup aja dulu untuk gambar-gambar ini. Wah, sampai 3 terbuka. Oke, masih belum. Oke, saya start lagi. Masih hidup, cuma Apache-nya aja sampai dia tadi. Nah ya, nih. Sampai MySQL-nya juga hidup, baru bisa. Oke, PHP extensionnya dicek, GD-nya atau GD2 hidup. Lalu kalian reload yang halaman utama itu, baru kita panggil anunya. Oh, masih sama ya. Tapi di sininya, ya, hmm, sebentar ya. Kalau misalnya saya nggak dapat ini, nggak bisa ditunjukin, ya mau gimana lagi. Tapi secara anunya tadi, buktinya di folder tadi, yang di Windows Explorer, itu memang terjadi benar kodenya. Kode yang ada di sini itu benar, tidak apa itu tidak terjadi bohongan. Dia sudah apa itu? Dia itu sudah terflip atau dia terbelok, lalu rotasinya juga diubah jadi 90 derajat ini itu memang terjadi dan dia disimpan uh, sebagai file baru. Di sini saya akan tambahkan crop. Nah, crop ini dia ada uh, empat empat apa itu empat bagian datanya yang oke maksudnya seperti ini. Sini 300, sininya 200, lalu sininya 100, sini juga 100. Nah ini widthnya, lebarnya itu di crop secara cropnya itu sebanyak 300, lalu tingginya juga di crop 200. Nah ini untuk apa itu bagian horizontal dan vertikalnya tuh. Oke, saya coba cari gambar lain, misalnya gas seperti ini. Nah ini misalnya ini saya ubah jadi helper text. Oke, lalu copy masuk ke sini tadi, helper text png. Oke, kalau misalnya ini tidak bisa juga, maksudnya bukan tidak bisa tapi tidak tampil, ya saya juga bingung gimana, tapi ada setidaknya saya bisa memberikan kalian bukti bahwa kodenya memang berjalan meskipun tidak tertampilkan uh, di browsernya itu. Tapi saya coba aja dulu. Ini sebagai bagian terakhirnya. Hypertext karena dia tetap PNG jadi nggak perlu diganti PNG-nya. Edited, echo gambar setelah di perotak-atik atau teredit lah, teredit seperti ini, terserah aja kalimatnya mau apa. Nah, lalu helper text. Oke, sudah tersave. Namanya itu edit gambar, iya sih masih tetap kelasnya sama. Oke, kita coba. Masih tetap sama, dia tidak mau
apa itu, tidak mau muncul. Tapi di sininya, nah, dia sudah terrotasi, dia sudah terflip juga ini kelihatannya, terflip oleh dia anunya, cropnya ini juga sangat banyak ini. Jadi kita nggak tahu. Tapi ya terrotasinya pasti terjadi, flipnya juga terjadi meskipun kita tidak tahu kemana. Nah, lalu juga sudah tercrop, ini semua terjadi dan kodenya benar-benar terjadi meskipun tidak tertampilkan di browsernya. Oke, jadi itu aja. Nah, semua poinnya sudah selesai. Nah, itu semua yang untuk tugas saya sudah saya selesaikan dan juga semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jadi saya mohon maaf aja untuk yang bagian terakhir tidak bisa menampilkannya di browser, tapi setidaknya buktinya memang tetap ada dan kodenya itu memang jalan gitu. Jadi setidaknya uh, jaminan bahwa kodenya itu memang benar, itu memang benar, apa yang dituliskan itu setidaknya ada. Jadi saya mohon maaf untuk bagian itu dan juga mohon maaf kalau ada kesalahan kata saya atau video ini terlalu panjang atau apapun dari kesalahan saya mohon maaf. Saya juga manusia kayak kalian semua. Nah, jadi itu saja dari video saya saat ini untuk pemrograman CodeIgniter dan saya undur diri. Selamat malam dari saya Jonathan Rex Andreas, mahasiswa STEM Palangkaraya. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.